Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Quran sekalian, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faidin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita selama kita melakukan di bulan Ramadan. Dan dengan kondisi yang sekarang, memang kita merayakan Hari Raya Idul Fitri ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun yang perlu kita ingat adalah Ramadan kali ini tetap indah dan Idul Fitri kali ini juga tetap indah. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar sebuah surat dan mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk mengarungi kehidupan kita setelah kita melewati bulan Ramadan ini dan setelah kita melewati Idul Fitri. Dan insya Allah, Allah pertemukan kita kembali di Idul Fitri yang berikutnya bersama anggota keluarga kita. Dan kita juga berdoa, mudah-mudahan seluruh anggota keluarga kita dilindungi dari segala macam musibah. Dan kita doakan juga saudara-saudara kita yang diberikan ujian oleh Allah dengan penyakit COVID-19, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran untuk mereka dan diberikan kesembuhan. Dan buat saudara-saudara kita yang kehilangan anggota keluarganya, kita doakan juga mudah-mudahan mereka bisa bersabar dan bisa mengikhlaskan. Dan mudah-mudahan yang meninggal dunia, Allah terima segala amal ibadahnya dan diberikan hadiah yang luar biasa, yaitu diberikan hadiah surga dan diampuni segala dosa-dosanya. Oke, hari ini kita akan belajar sebuah surat, yaitu surat yang pendek. Mungkin kita dalam keseharian kita, pernah nggak sih sebenarnya kita dalam keseharian kita dihina, kemudian kita dilecehkan oleh orang. Kira-kira respon apa yang harus kita berikan ketika kita mengalami penghinaan, pelecehan dari orang lain? Nah, kita akan belajar dari sebuah surat yang luar biasa, hanya terdiri dari 3 ayat saja. Namun, isinya sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil inspirasi dari surat ini. Kira-kira suratnya apa? Suratnya adalah Al-Kautsar. Nah, para sahabat Quran sekalian, silahkan dibuka surat Al-Kautsarnya. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Surat ini memang kaitannya dengan Rasulullah. Nah, kita akan belajar kaitannya dengan asbabun nusul. Kemudian juga kita akan belajar tentang korelasi dari asbabun nusul itu terhadap surat Al-Kautsar ini. Dan satu lagi adalah kita akan belajar secara kronologis urutan di dalam surat Al-Kautsar ini. Karena sesungguhnya di dalam surat-surat di dalam Al-Quran itu memiliki makna yang luar biasa di dalam sebuah surat, karena antara satu ayat dengan ayat yang lainnya memiliki sebuah koneksi, memiliki sebuah hubungan. Dan ketika kita belajar koneksi itu, insya Allah pemahaman kita akan jauh lebih komprehensif lagi. Oke. Ketika kita belajar sirah, maka banyak hal yang kita pelajari dari sirah Rasulullah, sirah para nabi. Dan ketika kita belajar sirah itu, tentunya setiap bagian itu seperti menjadi catatan yang penting. Setiap event menjadi catatan yang penting. Nah, yang unik adalah kalau kita kombinasikan antara kita belajar sirah, kemudian kita belajar Al-Quran. Al-Quran memberikan sebuah stressing, memberikan sebuah penekanan kepada kita. Ini loh bagian yang penting untuk kita pelajari. Nah, itu yang membedakan ketika kita belajar sirah, kemudian kita belajar Al-Quran. Jadi Al-Quran menekankan kepada bagian yang penting yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Oke, sebelum masuk kepada surat Al-Kautsar ini, kita lihat dulu asbabun nusulnya. Apa yang terjadi? Ada sebuah peristiwa besar. Peristiwanya apa? Yaitu anak laki-laki dari Rasulullah yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Tentunya Rasulullah sebagai manusia biasa ketika ditinggal oleh putra laki-laki pasti mengalami kesedihan. Dan di rumah Rasulullah ada duka.
Di saat yang bersamaan ketika Rasulullah sedang berduka, sebelahnya atau tetangganya sendiri, yaitu Abu Lahab, malah berjingkrak-jingkrak gembira dengan berteriak, "Batara Muhammad, Batara Muhammad, Batara Muhammad." Terputuslah keturunan Muhammad, habislah keturunan Muhammad. Tidak akan ada yang melanjutkan bin Muhammad. Biarlah Muhammad mengatakan apa saja, tapi nggak akan ada yang melanjutkan. Kira-kira seperti itu yang dikatakan oleh Abu Lahab. Nah, tentunya ini makin membuat Rasulullah bersedih. Jadi ada dua peristiwa. Satu ditinggal oleh putra laki-laki dari Rasulullah yang meninggal dunia. Kemudian yang kedua adalah pamannya yang malah berjingkrak-jingkrak gembira. Bukannya dia empati, tapi dia bergembira dengan mengatakan Batara Muhammad, Batara Muhammad. Dan ini membuat Rasulullah bersedih. Nah, ketika kondisi yang seperti ini gitu loh, kira-kira Allah akan menurunkan ayat yang kaitannya bersabar atau bersyukur. Kira-kira menurut para sahabat Quran sekalian, kira-kira apa? Mungkin sebagian kita mengatakan ketika kita kehilangan, kemudian kita dihina, maka kita berharap Allah akan menghibur, kemudian kita diminta untuk bersabar. Namun yang unik adalah di dalam surat Al-Kautsar ini, Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu. Munya mengacu kepada siapa? Mengacu kepada Rasulullah. Memberimu nikmat yang sangat banyak sekali. Al-Kautsar. Jadi nikmat yang banyak sekali. Nah, ini yang dikatakan oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah di dalam surat Al-Kautsar. Kalau kita renungkan, Inna a'tayna kal kautsar, itu tentang apa sih? Bersabar atau bersyukur? Jelas, ayat ini kaitannya dengan bersyukur. Loh, kok bisa ya kita ditimpakan musibah, kemudian dihina, kemudian kenapa perintahnya bersyukur? Kenapa nggak bersabar? Nah, ini yang harus kita pelajari. Oke, ketika kita ditimpakan musibah ya, katakanlah ini musibahnya. Kemudian kita mencoba untuk bersabar atas musibah ini. Kita kehilangan anggota keluarga kita. Kita fokus kepada penderitaan ini. Kemudian kita mencoba untuk bersabar atas musibah ini. Kira-kira gampang atau sulit? Tentu sulit. Kenapa? Karena kita fokus kepada penderitaan. Kita fokus kepada musibah. Nah, ayat ini memberikan sebuah transisi kepada kita. Untuk apa? Mengingat nikmat. Ingat nikmat yang lain yang Allah sudah berikan kepadamu. Nikmat yang sudah diberikan kepadamu itu sangat banyak sekali. Maka kita diminta untuk fokus kepada nikmat yang lain yang sudah diberikan pada diri kita. Ketika kita mengingat nikmat, maka kita akan bersyukur atas pemberian Allah itu, atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Ketika kita sudah bersyukur, mengingat nikmat ini, maka kita balik lagi kepada problematika kita, kepada musibah itu. Maka akan memudahkan kita untuk bersabar. Itu poinnya. Jadi sebuah hikmah yang kita bisa pelajari, ketika kita bersyukur, maka kita akan mudah untuk bersabarnya. Contohnya sederhananya seperti ini misalnya. Ada sebuah peristiwa, ada sepasang suami dan istri. Mereka sulit memiliki anak. Kemudian akhirnya setelah mereka berusaha, Allah mengkaruniakan kepada mereka seorang putra laki-laki yang baik dan soleh. Kemudian kedua orang tua ini menjaga, merawat anaknya dengan sangat baik sekali. Dididik secara Islami dan akhirnya dia tumbuh dengan karakter yang luar biasa. Dia soleh dan juga pintar. Kemudian dia besar, kemudian akhirnya dia menempuh pendidikan SMA. Dan lulus dari SMA itu dengan nilai yang sangat baik dan sangat sempurna. Kemudian dia pulang ke rumahnya, dalam perjalanan ke rumah mengalami sebuah kecelakaan. Dan akhirnya Allah menakdirkan anak ini meninggal dunia. Ketika mengalami sebuah peristiwa seperti ini, pasangan suami istri ini berduka atas meninggalnya putranya. Mereka bersedih, sang ibu yang dia sangat kehilangan sekali. Kemudian dia mengarungi hari-hari, minggu demi minggu, dengan sebuah kepedihan, dengan kesedihan.
1 bulan dia juga masih bersedih, 3 bulan juga masih bersedih. 1 tahun sedihnya, dia tidak bisa menghilangkan rasa kepedihan yang ada dalam hatinya dia. Kemudian sebuah waktu, sang suami mendatangi istri ini. Kemudian akhirnya dia memberikan sebuah nasihat. Wahai istriku, kenapa engkau terus bersedih atas meninggalnya putra kita? Harusnya kita bersyukur. Kemudian sang istri langsung memberikan sebuah ekspresi yang tidak percaya. Loh, gimana kita akan bersyukur? Kita kehilangan anak kita, anak yang kita sayangi, dan kita sulit mendapatkan dia. Kenapa Allah melakukan itu kepada kita? Itu yang dikatakan oleh istrinya. Kemudian sang suami melanjutkan, kita harusnya bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Kata istrinya. Bukankah Allah telah mengkaruniakan kepada kita, mulai dari dia 0 tahun, yang tadinya kita tidak memiliki dia, kemudian Allah mengkaruniakan dia menjadi anak kita, kemudian lahirlah bayi yang lucu, kemudian kita bahagia dengan itu semuanya, kemudian kita rawat hari demi hari sampai dia tumbuh menjadi remaja yang soleh. Berarti periode yang diberikan Allah kepada kita itu adalah periode yang panjang. Karena Allah mengambilnya saat ini, kenapa kita melupakan nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita? Itu kira-kira nasihat dari suaminya. Kemudian akhirnya sang istri tersadar, oh iya ya, kenapa kita hanya fokus kepada penderitaan? Kenapa kita fokus kepada musibah? Sedangkan Allah sudah mengkaruniakan nikmat yang banyak kepada kita. Dan kita akhirnya apa? Melupakan nikmat yang Allah sudah berikan. Akhirnya kita tidak menjadi pribadi yang sabar dan sekaligus tidak menjadi pribadi yang bersyukur. Maka kita ingat kepada ayat ini. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Allah telah mengkaruniakan kepada kita nikmat yang banyak. Ternyata ayat ini luar biasa, sangat dahsyat sekali. Bagaimana Allah mengajarkan kepada kita untuk memperoleh apa? Sabar dan syukur intinya. Namun di ayat ini kita diberikan sebuah pelajaran. Ketika kita diberikan musibah, maka kita bisa fokus kepada hal yang lain. Apa hal yang lain itu? Nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Ketika kita mengingat nikmat, maka akan mudah untuk diri kita bersyukur. Ketika kita sudah masuk atau sampai di sebuah titik di mana kita sudah bisa bersyukur, maka langkah berikutnya kita akan mudah untuk bersabar atas musibah yang Allah berikan pada diri kita. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari surat Al-Kautsar ini untuk kita menjadi pribadi yang bersyukur sekaligus bersabar. Demikian buat para sahabat Quran sekalian, episode Lebaran kali ini mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi untuk kita dan menjadi bekal untuk kita mengarungi kehidupan kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.